Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian like dan share sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, uji homogenitas ini merupakan suatu alat uji untuk mengetahui apakah sebaran data memiliki jenis data yang sama ataupun konstan. Nah, kata lain daripada uji homogenitas ini adalah uji homoskedastisitas, di mana uji homogenitas atau homoskedastisitas ini merupakan lawan daripada uji heteroskedastisitas. Nah, di mana suatu keadaan heteroskedastisitas itu merupakan keadaan yang mengindikasikan bahwasan sebaran data tidak sama. Nah, dalam suatu penelitian yang diharapkan adalah sebaran data sama ataupun homogen. Nah, kapan kita menggunakan uji homogenitas ini? Nah, uji homogenitas ini tidak selalu digunakan dalam setiap jenis uji parametrik. Nah, maksudnya adalah uji homogenitas ini diperlukan ketika kita melakukan ataupun menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Nah, biasanya uji homogenitas ini kita perlukan sebagai asumsi dalam uji parametrik seperti independent sample t-test, ANOVA, dan lain-lain. Nah, sementara untuk regresi linear itu biasanya menggunakan uji heteroskedastisitas. Nah, ketika kita menggunakan uji homogenitas, maka tidak perlu lagi melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, sebaliknya pun begitu, ketika kita melakukan uji heteroskedastisitas, maka tidak perlu lagi menggunakan uji homoskedastisitas ataupun homogenitas. Nah, ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji homogenitas, seperti Levin test, kemudian juga ada Berlet test, kemudian ada Fisher test. Nah, dalam video kali ini kita akan menggunakan Levin test. Nah, di mana untuk dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan output SPSS lebih besar daripada alfa, alfa ini biasanya 5% atau 0,05. Kalau nilai signifikannya besar daripada 0,05, berarti sebaran data sama ataupun datanya homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikan kecil daripada 0,05, maka data heterogen. Nah, untuk contoh dalam video ini, kita akan menggunakan sebuah penelitian di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis akuntan publik berdasarkan gender. Maka oleh karena itu, disebarlah kuesioner yang sama terhadap akuntan publik, kemudian kuesioner tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin responden. Nah, datanya sudah saya masukkan ke SPSS, di mana di sini di variable view, di kolom nama saya isi dengan Y, kemudian X. Nah, untuk labelnya Y-nya adalah perilaku etis, kemudian X-nya adalah gender, di mana gender di sini terbagi menjadi dua, di mana untuk value 1 merupakan akuntan publik laki-laki, kemudian label 2 merupakan value untuk perempuan. Nah, kemudian datanya bisa kita lihat di sini. Nah, di mana di sini terbelah menjadi dua, di mana ada 21 responden berjenis kelamin laki-laki, kemudian seterusnya berjenis kelamin perempuan. Nah, langsung saja masuk ke tahap analisa data, di mana di sini langsung saja kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Nah, di sini ada dua kolom yang kosong, di mana untuk dependent list kita isi dengan perilaku etis atau Y, kemudian di faktor ini kita isi dengan X atau gender.
Nah, kemudian di sini kita klik option. Di option ini kita centang homogeneity of variance test. Kemudian kita klik continue, abaikan saja pilihan yang lain, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan ada dua tabel yang muncul, di mana di sini kita cuma akan melihat satu tabel saja, yaitu adalah test of homogeneity of variance. Nah, di sini sudah saya pindahkan. Nah, di tabel ini pun nggak semua angka kita baca, cuma satu aja. Nah, seperti ini. Nah, yang kita perlukan adalah base of mean. Nah, di mana di sini kita melihat nilai signifikannya. Kita berfokus saja ke nilai signifikan. Di mana nilai signifikannya di sini 0,465. Nah, 0,465 ini itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya varian kelompok gender yang diuji adalah sama ataupun homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam independent sample t-test ini terpenuhi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalaupun ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas uji heteroskedastisitas. Sampai jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.